Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biyadina al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Apa ini? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burri wasyairu bis-syair wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin." Apa ini? Wa idza ikhtalafat hadil asnafu fabingu kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Emas itu ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum. Sangir biji-bijian dengan biji-bijian, kurma dengan kurma, garam dengan sama, mislan bimislin sawaan bisawain, dengan ukuran sama, apa-apanya sama. Wayadan biyadin, dari tangan ke tangan langsung. Wa idza ikhtalafat hadil asnafu, ketika berbeda-beda jenisnya, fabingu kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka kalian jualah sekehendak kalian dengan catatan dari tangan ke tangan. Jadi Rasulullah kalau ngajari itu untuk menghindari riba itu, ya barang ditukar dengan barang sama. Kalau barang A ditukar barang B, ya terserah kesepakatannya, tetapi tangan ke tangan langsung, nanti rembuga ini jelas cash itu, kontan. Nanti kalau tidak kontan itu akan timbul resiko-resiko berikutnya. Misalnya kalau dibayar cash 10.000, kalau dibayar cicil 15.000, itu sudah riba dah. Kalau cash itu berapa? 10.000. Bayarnya kapan? Ya sekarang. Selesai. Faqad bayyana alaihi salatu wassalam fi hadzal hadisi hukmar riba. Benar-benar Rasulullah telah menjelaskan di dalam hadis ini hukum mengenai riba. Falaisa li ahadin ba'da dzalika sabilun ilal khilafi wa tarkil imtisali, maka tidak ada seorang pun setelah penjelasan hadis ini jalan untuk berbeda dan meninggalkan ketaatan. Nah, riba sudah dilarang, ya sudah, titik. Tidak ada jalan lain. Nah, riba yang paling jelas itu kan utang piutang yang berbunga, itu jelas itu, paling jelas itu. Waqad qala ta'ala, dan benar-benar Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah memberikan contoh kepadamu, datang kepadamu, maksudnya memberikan perintah kepadamu, maka peganglah, ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah
melarang kalian dari hal itu, maka hentikanlah. Apa yang dilarang Rasulullah, hentikan. Apa yang diperintahkan Rasulullah, laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hikmah itu kan menjelaskan mengapa diperintahkan begini, mengapa dilarang begitu misalnya. Itu kan ilmu hikmah. Tapi yang lebih penting kan melaksanakan dulu. Kalau sudah melaksanakan, yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang dicegah, sudah selesai. Sudah selesai. Nanti akan paham sendiri hikmahnya. Tapi kalau sebelumnya sudah banyak bertanya macam-macam, terus akhirnya hanya tidak konsekuen, ya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kembali ke riba itu, misalnya arisan. Arisan itu nanti masuknya arisan sebagaimana saya ketahui loh. Misalnya 10 orang tiap bulan arisan, masing-masing orang 100.000. Nanti yang dapat 1 juta. Dan berikutnya diundi lagi. Itu di situ ada riba waktu sebenarnya. Ada riba waktu itu. Tapi ya tidak separah kalau misalnya riba yang itu membungakan uang itu. Sama dengan jual beli misalnya, kalau cash 10.000, kalau kredit 15.000, itu riba itu. Hanya kalau kita jualan itu harganya berapa? 10.000 cash atau kredit. Cash juga 10.000, kredit juga 10.000. Saya kredit aja, saya tidak menerima konsumen yang kredit. Penata itu. Konsumen kredit, kalau kita menerima kreditan itu kadang-kadang ya nggak jelas toh. Orang sekarang sukanya utang nggak bayar. Kecuali kita lembaga yang kuat. Kalau pribadi ya susah. Wa qala ta'ala wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah Ta'ala juga berfirman, seyogianya orang-orang yang nulayani apa benae? Yang menyimpang, menentang perintah Allah. Seyogianya orang-orang yang menentang perintah Allah itu mereka takut terkena fitnah. Dan fitnah di sini maksudnya siksaan di dunia, dan terkena siksa yang pedih di akhirat nanti. Seyogianya orang-orang yang menentang perintah Allah itu mereka takut. Ya kalau takut tidak jadi menentang. Takut kalau sampai terkena musibah, fitnah. Dan takut kalau di akhirat nanti disiksa dengan siksaan yang pedih. Kalau mau berbuat dosa itu diingat-ingat gitu loh. Nanti ada risikonya loh. Jadi terus kita nggak berani. Kalau sudah terlanjur dosa, ya diingat-ingat Allah itu kapan saja menerima tobat kita. Nah itu. Kalau nafsu setan membujuk kita maksiat, kita ajukan khauf kita, khawatir kita. Kalau sudah terlanjur terpeleset, ya kita ajukan rojak kita. Imam Al-Ghazali kan ngajarinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan lupa besok nisfu Sa'ban lah. Naik Irsad dan kawan-kawan kalau main bola ya merupot. Besok Lesat Asar merupot main bola seperti biasanya. Biasanya main bola jam 4, setengah 5 ya. Asartis. Pembuatan Kota Gede dikasih tahu tekonnya setengah 5 selak nisfu Sa'ban ya. Maghribnya jam berapa tuh? Maghribnya setengah 6 lebih 10 menit. Kira-kira setengah jam sebelum maghrib itu sudah selesai main bolanya, jadi bisa siap-siap. Saya Yasin 3 kali. Pertama niat minta diberi umur panjang yang barokah, ya. 2 minta rezeki yang halal yang banyak, cocok ya. Yang barokah sebagai bekal ibadah. Bekal ibadah loh. Bukan sebagai bekal bermegah-megah, anda. Yang ketiga minta husnul khotimah. Yang berikutnya minta apa saja. Jangan baca doa, nisfu Sa'ban. Ini duit banget ya, Yasin. Tambahi apa? Semua hari ini acara dilit mantep ya. Tenang-tenang Pak, yang penting wedangan jagongan. Tambahi tahlilan apa tambahi sholawatan, simtut duroran. Selagi. Ora. Sekali-sekali ya simtut duroran atau ibu-ibu ya. Ini Habib Anis ya anak ibu-ibu kok. Ini Habib Anis sih rana sih ya ibu-ibu ya. Ini Habib Syekh. Ya siap ke nanti lihat situasi kondisi. Malam Jumat nisfu Sa'ban, wah istimewa. Istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman banga dhahaban bidhahabin au fiddatan bidhahatin au burron biburrin au durratan bidurratin au tamron bitamrin lazima ayakuna dzalika mislan mislin yadan biyadin. Maka seandainya seseorang itu menjual emas, dijual dengan emas pula, perak dengan perak pula, gandum dengan gandum pula, jagung dengan jagung pula, kurma dengan kurma pula. Wajib baginya tukar menukar atau jual beli itu mislan bimislan yadan biyatin. Ukurannya sama, bentuknya sama, dari satu tangan, dari tangan pertama. Nah, salah satu hikmah dari riba itu kan orang Islam itu lebih menghargai aksi daripada modal. Nah, itu kan sesuai dengan prinsip modern kapanpun. Nah, orang modern malah tidak modern. Modal lebih dihargai dari aksi, dari kerja. Repot toh. Kapitalisme itu kan intinya orang yang punya modal itu yang menguasai, orang yang menjalankan modal. Nah, itu dikendalikan pemilik modal, ya kan repot itu. Kalau Islam kan tidak begitu. Orang yang bekerja, orang yang beraksi itu lebih dihargai daripada orang yang cuma diem aja meskipun dia punya modal. Nah, nanti berikutnya apa? Agar terjadi pemerataan. Agar terjadi persaingan yang sehat. Kalau persaingan pasar yang diajarkan kapitalisme hari ini, liberalisme ini, ya sangat tidak sehat. Betul. Orang Jawa bilang asu gede bandemi.
menang kerai kan itu. Ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak adil itu. Nah, karena Islam itu mengajarkan keadilan. Innallaha ya'muru bil ngadli. Allah itu memerintahkan untuk bersikap adil. Jadi Islam itu mengajarkan keadilan. Kapitalisme itu mengajarkan keserakahan. Sosialisme itu ya kelihatannya daki, tapi akhirnya ya mau ngapusi kan itu dah. Komunisme itu dah. Intinya itu seperti itu. Enak banget ongkang-ongkang misalnya punya duit 10 miliar ditaruh deposito, nggak ngapa-ngapain tiap bulan dapat, enak bener. Gitu dah. Itu membuat orang jadi stagnan sebenarnya. Stagnan ngerti ra? Kowi sarkowi. Ora ngerti ketakon Pak Unadi. Stagnan itu jurus ke-10 nek pencak silat Pagar Nusa. Stagnan iki diam terus nyebuai. Dan tidak adil seperti itu. Betul. Ketika orang itu diam kan sebenarnya kan tidak sehat untuk badannya, untuk jiwanya, untuk sejarah kemanusiaan itu sendiri. Kalau dipanjang-panjangkan ini nanti banyak banget kaitannya. Ya, kalau manusia itu pengen sejahtera, hebat, dan sejarah manusianya itu panjang. Itu ya ikut Islam itu. Kalau begini caranya manusia satu dengan yang lain kan akhirnya saling merugikan, saling membunuh. Meskipun tidak secara langsung. Kalau zaman dulu bunuh-membunuh malah langsung perang itu. Hadapan-hadapan pakai pedang tang tusuk kan itu ta. Nah, kalau sekarang itu halus banget. Jadi sebenarnya satu pihak membunuh pihak lain. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah zaman dulu gara-gara rebutan harta manusia saling bunuh. Bukan berarti sekarang tidak terjadi. Baik perang yang beneran kayak perang di Timur Tengah maupun perang yang tidak kelihatan. Nah bodohnya, orang bodoh itu mau ditipu. Betul? Tidak ada satu pribadi, satu person menghadapi lembaga seperti bank kok menang itu nggak bisa. Bisa kalah terus, maka mampuslah orang-orang yang utang bank. Mampus. Banknya 60 tahun bank ini berdiri makin megah jaya. Iya. Kreditornya sudah modiar semua. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang sekolah ekonomi barang kita pikir-pikir malah saya udah goblok kan loh. Ya karena apa? Ya karena ya pinter Pak Kiai ilmu ekonomi hitung-hitungan ini bunganya begini. Lah iya memang dia dapat duit remah-remahnya yang makin kuatan yang punya modal besar. Dan gobloknya itu dia telah membunuh kelangsungan sejarah hidup manusia semuanya kan itu. Kalau ada ketidakadilan macam-macam kan berarti itu berarti sama saja dengan pembasmian manusia. Semua terang wi kowe. Dereng. Turu wak Muhammad. Wis turu rong. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak usah paham yang jelemit-jelemit seperti ini, rumit-rumit begini. Kalau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah melarang riba, manusia semua melaksanakan menjauhi larangan Allah dengan tidak melakukan riba, selesai. Apa yang saya ceritakan itu tadi terhindar semua. Cuma ngomong daki-daki, ya, nggak melaksanakan, tetap aja hancur.
Al-ngijlu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan, kecuali 3 itu. Yang tergesa-gesa yang paling dari setan itu ya tergesa-gesa punya barang itu karena merangsang orang untuk utang. Dalam zaman seperti sekarang, 99% transaksi utang itu riba. Dah titik. Hancur lebur tulangnya. Serta hangus tubuhnya. Ya didoakan. Makanya lah berdoa tidak untuk diri sendiri, untuk semua umat Rasulullah. Kalau semua umat Rasulullah itu baik, kopen, dirahmati Allah, diampuni Allah. Nah, kita kan termasuk sejahtera semua, kita termasuk sejahtera. Nah, kalau yang berdoa cuma untuk diri sendiri, ya Allah sejahterakan diriku, kayakanlah diriku. Nah, yang lain kere, terjadi krisis moneter, harganya barang naik, kekayaannya nggak cukup untuk dan nggak bahagia. Yang lain makan beras yang pengok, kita mau makan beras rojo lele ya enggak enak, yang wangi ya enggak enak. Apalagi kalau dilihat yang pengok itu bareng makannya, yang satu makan beras pengok, yang satu ya enggak enak beras toh. Enak Pak malah saya, oh gue wong edan gue, edan nek jenenge edan, ora normal ya. Upama enake sese yang makan beras pongok ya nesu, marah mukuli awake dhewe. Karena cemburu, iri, hasad. Jadinya kan hasil akhirnya kan jadi nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bain ikhtalafa nangon kalburi bidurrati au awid durrati bitamri jazat al-mufadalatu. Kalau beda jenisnya, misalnya gandum ditukar dengan jagung, jagung ditukar dengan kurma, maka boleh ada kelebihannya. Jagung 10 kilo ditukar kurma 2 kilo, nggak apa-apa. Tapi kalau jagung ditukar jagung 10 kilo, ya ditukar jagung 10 kilo juga, ana lho. Jagung 10 kilo kualitas super ditukar jagung 20 kilo kualitas biasa. Itu masih nggak boleh loh itu. Masih nggak boleh. Nah di sini kemahnya apa? Ya jagung ini jagung saja, nggak usah dikelas-kelaskan gitu loh. Ya lah. Sekarang kan sudah nggak sekarang alat jual beli kan sudah ada uang, ya wis gampang. Uang rupiah, uang podo uangnya itu. Sekarang kan mata uang itu kan sudah tidak berwujud angka lah sebenarnya. Ditukar dengan dolar. Dolarnya naik, tukar lagi dengan rupiah. Dolarnya turun, tukar lagi dengan rupiah. Mencari selisih naik turunnya itu. Nah, itu riba. Dan judi jelas itu. Misalnya apa? Forex apa? Pokorek apa? Forex ya. Bisnis seperti itu ya nggak benar. Mendengar komputer wae nang berusaha saham barang itu. Jual beli saham barang itu. Kalau punya saham atau beli saham nggak apa-apa. Terus kemudian beberapa karena kebutuhan dijual nggak apa-apa. Tetapi kalau menjual membeli dalam hitungan menit detik itu nganggo komputer, ya itu judi ta itu. Haram no.
Sapa ngerti sudah pinter main porek. Porek. Porek api. Wa wajaba at-taqabudu fil hali. Dan wajib saling menerima seketika. Ya cash itu lah. Untuk menghindari riba dengan waktu. Membicarakan hukum ini jadi kurang menarik ya. Ora tertarik sudah lemes. Soalnya takut kalau terhukum. Tidak kayak hukum itu. Wa fil babi furungon wa masailu kasiratun mahaluha kutubul fikhi. Dalam bab ini, ya, bab tentang riba itu ya bermacam-macam cabang dan persoalannya banyak. Itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Fikih di sini maksudnya itu istilah teknis untuk kitab hukum gitu loh. Nah, kata al-fikhu itu mengalami pergeseran arti. Zaman Rasulullah itu kan ada sabda may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk jadi baik maka difikihkan dalam agama, difahamkan. Nah, fikih itu artinya faham dulu. Pinter, cerdas. Nah, kemudian fikih itu bergeser artinya menjadi urusan hukum. Nah, dulu fikih itu faham, ini maksudnya menyeluruh semua hal dalam agama, bukan hanya soal hukum saja. Ada jumlatul qalbi dzalika, yang di atas tadi ini itu ya gambaran global mengenai riba. Riba itu oke ya? Masih panjang ya? Bendina dibicarakan riba itu dosa wae ya isih arep ngeyel wae aja, golek celah wae. Kalau begini itu model bisnis kayak gini itu boleh apa enggak Pak Kiai? Ya, ada nang Facebook tanya. Facebook. Ya, kalau tidak tahu itu gampang saja. Kalau kita itu belum tahu itu, kamu ragu-ragu enggak? Ragu-ragu ya tinggalkan saja, selesai. Dan nanti kalau halal kan rugi. Ya enggak rugi, enggak mengambil yang halal itu enggak rugi kok. Yang namanya rugi itu mengambil yang haram. Kalau meninggalkan yang halal itu enggak rugi. Loh. Nanti dikasih yang halal yang lain oleh Allah lebih banyak. Yang kedua, ya kira-kira bisnisnya itu adil enggak, rasional enggak, masuk akal enggak? Adil, rasional, masuk akal, saling menguntungkan atau tidak? Kalau ada satu pihak yang dirugikan, itu mesti dilarang oleh Islam. Karena bisnis Islam itu dua belah pihak yang saling bisnis itu harus saling ridho, puas. Dan tidak merugikan pihak manapun. Ya memang yang jual beli di situ itu sama puasnya, sama ridhonya. Tanah 1 hektar misalnya biasanya dijual 1 miliar, cuma dijual 800 juta, sama puasnya. Yang jual si A ya puas, yang beli si B ya puas. Berarti halal, ya belum tentu. Lah yang A itu menjual tanah bukan miliknya, milik tetangganya. Nah, tetangganya yang modar kan itu. Nah, itu loh. Tidak merugikan.
Itu nanti kaitannya itu dengan terkait persoalan ini kan sekarang hubungan antar manusia kan rumit banget, rumit dan saling terkait. Nah, dulu itu keterkaitannya tidak serumit sekarang. Misalnya jual beli saham, yang jual puas, yang membeli puas. Ya persoalannya jual beli seperti itu kan mendesak sektor real kan itu. Nah kalau mendesak sektor real artinya banyak orang dirugikan secara ekonomi. Itu loh. Yo ra ketok wong sing dirugikan itu enggak kelihatan. Kan tujuannya harus lebih rumit seperti itu. Nah loh. Nah ini butuh kecerdasan seperti ini, memahami seperti ini. Buka kitab fikih sebanyak apapun, kemudian buka hasil bahsul masail sebanyak apa, kalau nggak paham ya ditanya ya nggak dong. Gimana Pak Kiai kalau bisnis begini? Itu saling ridho nggak? Oh ridho, sama puasa, puas sekali, halal berarti. Goblok itu seperti itu. Nah Islam itu bertanggung jawab kepada seluruh manusia kan sebenarnya dalam muamalah, dalam pergaulan, dalam keterkaitan di dunia ini. Maka berdoalah besok di malam nisfu Sa'ban, ya Allah kalau Engkau dulu tetapkan aku tolol, hapus, delete, dan Engkau tuliskan, Engkau ganti dengan tulisan aku cerdas. Ini loh. Nah, itu sudah masuk bab tentang beruntung dan celaka itu. Memang ada semboyan orang beruntung itu, orang bejo itu mengalahkan orang pinter. Tapi sebenarnya pada hakikatnya itu tidak ada orang bejo kecuali memang dia itu pinter kan gitu toh. Ya memang dia tidak paham bahwa dirinya itu sebenarnya pinter, jadi rumangsa bodoh kan. Kecerdasan kan bukan hanya akal, kecerdasan emosional, spiritual, lain-lain. Cerdasan tangan, ini juaranya copet-copet. Cerdas tangannya, anggere ono barang set. Itu kejahatan bukan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Fadaru ma'asyiral ihwan rahimakumullah minar riba ghayatal hadar. Tarizu minhu ghayatal ihtiraz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.